Assalamualaikum, good morning all, selamat pagi semuanya. How are you today? Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Oke, before we begin study, let's pray together. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Para penyebar agama Islam di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka adalah para ulama yang luar biasa. Ilmu pengetahuan agamanya yang sangat tinggi. Kali ini kita akan mempelajari nilai perjuangan Wali Songo. Pada pelajaran ini akan dibahas 3 sunan dari 9 sunan tersebut. Mereka adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Giri. Kata Wali Songo itu berasal dari kata wala atau waliyah yang berarti berperan melanjutkan misi kenabian. Wali Songo adalah 9 orang wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-17. Sunan Gresik atau lebih dikenal dengan Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah ayah dari Sunan Ampel. Penamaan sunan yang terkenal itu biasanya diambil dari tempat mereka banyak berdakwah menyebarkan agama Islam. Maulana Malik Ibrahim kadang juga disebut sebagai Syekh Maghribi, juga Sunan Gresik. Sebagian rakyat malah menyebutnya kakek bantal. Ia bersaudara dengan Maulana Ishaq, ulama terkenal dari Sumatera Pasai. Maulana Malik Ibrahim ayah dari Sunan Giri atau disebut Raden Paku. Aktivitas Maulana Malik Ibrahim diantaranya seperti berdagang dengan cara membuka warung, menyediakan diri untuk mengobati masyarakat secara gratis, mendirikan masjid, membangun bilik-bilik tempat menimba ilmu bersama. Model belajar seperti inilah yang kemudian dikenal dengan nama pesantren. Julukan Maulana Malik Ibrahim yaitu sebagai Bapak Pesantren di Tanah Jawa. Makamnya kini terdapat di Kampung Gapura Gresik, Jawa Timur. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Kemudian tinggal di Ampel dekat Surabaya. Beliau adalah anak hasil perkawinan Maulana Malik Ibrahim dengan seorang putri dari Kerajaan Campa. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa sekitar tahun 1446 Masehi. Sunan Ampel turun membidani lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa. Ia pula yang menunjuk muridnya Raden Patah, putra dari Prabu Brawijaya kelima Raja Majapahit, untuk menjadi Sultan Demak tahun 1475 Masehi. Sunan Ampel juga tokoh di balik layar Raden Patah menjadi Raja Demak. Secara politis telah memberi pengaruh besar dalam pembentukan kerajaan Islam Demak, yang mempunyai peran besar dalam menyebarkan agama Islam di seluruh tanah Jawa, bahkan sampai ke Ternate, Tidore, dan Bima. Ajaran Sunan Ampel yang terkenal adalah dengan sebutan falsafah Moh Limo, yang artinya tidak melakukan 5 hal tercela, yakni moh main, tidak mau judi, moh ngombe, tidak mau mabuk, moh maling, tidak mau mencuri, moh madat, tidak mau mengisap candu, dan moh madon, yaitu tidak mau berzina. Falsafah ini sejalan dengan problem kemerosotan moral warga yang dikeluhkan Sri Kertawijaya. Sumber-sumber tradisional memberi titik mangsat wafatnya Sunan Ampel. Babat Gresik menyebutkan bahwa wafatnya pada tahun 1481 dengan Chandra Sengkala, ulama Ampel Sedap Masjid. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel.
Sebagai wujud penghargaan atas jasa-jasanya, nama Sunan Ampel diabadikan sebagai nama perguruan tinggi Islam negeri di Surabaya, yaitu IAIN Sunan Ampel. Sunan Giri lahir di Blambangan pada tahun 1443. Ayahnya bernama Maulana Ishak, saudara kandung dari Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri memiliki beberapa nama seperti Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Jaka Samudra. Ketika kecil, Sunan Giri berguru pada Sunan Ampel dan berkenalan dengan Sunan Bonang, yang kemudian bersama-sama pergi belajar ke tanah Arab. Setelah kembali ke Jawa, dia mendirikan pondok pesantren di daerah perbukitan desa Cidomuk di Gresik. Nama Giri berasal dari bahasa Jawa yang berarti gunung. Sunan Giri adalah murid dari Sunan Ampel. Hubungan Sunan Giri dengan Sunan Ampel menjadi sangat dekat setelah dia dikawinkan dengan putrinya, yaitu Dewi Siti Murtasiyah. Jasa-jasa Sunan Giri yang terbesar adalah sebagai berikut. Yang pertama, perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, bahkan sampai ke Nusantara. Yang kedua, menjadi hakim dalam perkara pengadilan Syekh Siti Jenar, yaitu seorang wali yang dianggap murtad karena menyebarkan paham panteisme dan meremehkan syariat Islam yang disebarkan oleh para wali lainnya. Demikian, Sunan Giri ikut menghambat tersebarnya aliran yang bertentangan dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, di bidang kesenian, beliaulah yang pertama kali menciptakan Asmaradana dan Pucung, tembang dolanan anak-anak yang bernafas Islam, seperti Jamuran, Juplak-juplak suweng, Jitungan, dan Delikan. Nah, itu salah satu metode dari dakwah Islam Sunan Giri. Oke, class, we will stop here. Baiklah, akan kita cukupkan sampai di sini. See you next time. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.